Lalu ini kan yang source code yang pertemuan pertama. Masih pada tahu kan fungsi-fungsinya apa aja? Ya pasti udah paham lah, bagian set itu pasti buat mendefinisikan yang apa sih namanya, yang buat CEO-nya, terus bagian title sama buat icon, sama buat manggil JavaScript kalau dia di luar apa yang kita buat, sama eksternal CSS yang nanti bakal dibahas lebih lanjut. Terus kalau di body itu bagian isi dari websitenya, kayak yang tadi ini nih. Ini bagian body, ini bagian head. Bagian head kan tadi udah kita singgung di pertemuan kemarin. Ini aku bahas lagi sedikit aja. Kalau kita mau yang tadi judul halaman, itu pakai tag title. Kalau mau CSS di internal, nulisnya di internal, itu pakai style. Ntar bakal dibahas di pertemuan ini ada. Terus kalau JavaScript, di kita nggak buat JavaScript-nya, tapi kita mau pakai JavaScript orang lain, itu ditaruh di bagian head-nya. Pakai script src, nama link JavaScript-nya itu apa. Nah, metadata ini yang tadi yang aku singgung, itu buat CEO. Aku singgung sedikit atribut karena ada salah satu bagian yang penting yang kemarin belum aku singgung. Teman-teman pasti masih pada paham kan dan masih ingat lah atribut itu apa. Atribut itu yang mendefinisikan properti dari suatu elemen. Jadi kayak misalkan yang rel ini nama atributnya, terus yang ditanda kutip 2 itu nilainya. Kalau kita mau mendefinisikan CSS, berarti relnya itu harus style sheet. Itu udah dari sana. Kalau misalnya mau ngeliat atribut yang lain bisa dilihat di webnya W3School. Nih kayak gini, name tag. Nah itu atributnya, itu nilainya. Ini yang tadi aku bilang yang belum aku bahas di pertemuan kemarin, yaitu global attribute. Kenapa dibilang global attribute? Karena atribut yang kayak tadi rel href itu cuma bisa digunain di beberapa tag, kayak misalkan tag href itu bisa diancor, bisa di tag link, udah cuma itu doang. Nah kalau bedanya sama global attribute itu, dia tuh bisa dipakai di semua tag, kayak misalkan tag H1, H2, terus di P, di tabel, di tag button, pokoknya semua tag untuk membuat website itu bisa dipakai semua. Nah, global attribute itu sebagian ada access key, ada class, ada ID, dir, length, style, sama title. Sisanya ada banyak sebenarnya, cuma yang sering digunain sekitar ini. Access key itu ini nih contohnya. Jadi buat mendefinisikan source apa ya? Source code apa sih? Kalau misalkan di keyboard itu kita pencet G, nanti bakal keluarnya Google. Itu access key. Nah, kalau misalkan kelas itu buat mendefinisikan suatu tag yang nantinya bakal digunakan di CSS. Kalau length sama dir, kalau length language itu dari bahasa, itu kalau misalkan kita mau mengubah sebuah teks jadi ke bahasa lain itu pakainya ini. Kalau dir itu penulisannya bisa dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, kayak bahasa Arab kan nulisnya dari kanan ke kiri kan. Terus ID ini sama kayak class, itu fungsinya buat didefinisikan di CSS. Bedanya class sama ID, kalau class bisa digunain terus menerus, maksudnya kalau misalkan yang div class container ini udah dipakai, nah itu bisa dipakai ulang lagi sama div yang lainnya. Tapi kalau misalkan ID, misalkan udah ada ID container, itu
nggak boleh ada ID container lagi. Jadi si ID ini cuma bisa dipakai sama satu orang lah pokoknya. Kalau yang title ini, kalau misalkan mouse ini diarahin ke tulisan ini, this paragraph, nanti bakal muncul di atasnya ini tulisan I'm a tulip. Tulip. Paham nggak yang mengenai global attribute? Oke. Paham nggak ini apa kecepatan? Paham. Ya, lanjut ke bagian body yang belum aku singgung sama sekali di pertemuan kemarin. Itu ada teks, terus ada pendukung teks, ada gambar, hyperlink, sama list. Kalau teks ini itu ada H1, header lah. Kayak header 1, header 2, header 3, header 4, header 5, header 6. Kalau P itu dari paragraf diambilnya. Kita mulai dari yang header dulu aja ya. Header ini biasa digunain untuk penggunaan judul. Kayak yang kemarin itu, Hello World. Itu kan judulnya menggunakan H1. Itu dia punya font size yang udah default, yang kayak gambar di bawah ini. Gambar di PPT ini. Jadi kalau H1 itu lebih besar daripada H2. H2 font size-nya lebih kecil daripada H1. Jadi dia punya font size default dan udah di bold dari sananya. Terus yang paragraf ini, dia font size-nya nih. Kayak kita nulis biasa di Word, terus di Notepad. Defaultnya itu kita juga bisa ganti nanti font size-nya dari P ini gunain CSS. Lalu ada pendukung teks. Ini ada yang namanya tag BR, tag HR, tag tag strong, tag B, tag I, tag U. BR ini digunain buat enter. Jadi membuat line baru. Kalau HR ini buat garis. Kalau ini itu sama kayak italic, tapi ini biasa digunain buat penekanan yang lebih. Kalau strong itu sama kayak bold, itu penekanan yang lebih lagi. Oke, dia sama bold, tapi biasanya kalau misalkan HTML digunainnya itu kalau misalkan mau di bold atau ngasih penekanan, biasanya pakai strong yang pakai bold. Terus kalau yang di italic biasanya pakai kalau yang bold yang tag B, tag I, tag U ini cuma buat style aja. Biasanya kalau kita mau ngebold yang tanpa ada penekanan biasanya langsung lewat CSS. Lalu ada gimana caranya kita ngedisplay gambar di website kita. Kan kalau kemarin kita cuma bikin icon kecil ya di atas tab. Kalau yang sekarang kita bakal nge-display di website kita. Caranya, nah aku jelasin dulu isi tagnya itu. Biasanya kalau image itu kalau buat nge-display di website itu pakai tagnya kayak gini. Tag pembukanya itu img, terus gunain atribut itu src. Ini tuh untuk menentukan gambar yang akan ditampilkan. Terus nilainya itu diisi sama direktori dari gambar yang kamu tempatin, itu taruh di folder mana, alamat path atau URL gambar yang akan ditampilkan. Bisa gambar dari internet juga bisa ditampilkan menggunakan URL-nya gambar tersebut. Ini nih contohnya. Jadi ada tag img,
atributnya src dengan nilai atau value-nya itu ini, berarti dia ada di folder image. Si fotonya ini ada di folder image. Terus width itu lebar gambarnya berapa, terus height gambarnya berapa. Nah ini alt, kalau misalkan gambarnya ini salah direct kan otomatis nggak muncul kan, maka yang akan muncul si ininya doang, sawah. Biasanya sih standarnya kalau gambar itu atribut yang paling wajib src sama alt, supaya kalau misalkan si gambar yang nggak muncul kita bisa tahu. Lalu lanjut ke hyperlink. Hyperlink ini dibagi jadi sebenarnya ada 3, tapi yang 2 ini aku jadiin 2. Yang pertama itu ada external link. Kalau misalkan kita mau manggil mau menuju ke halaman Facebook, itu kan udah di luar dari itu kan udah di luar dari project website yang kita buat kan. Jadi nanti tinggal panggil aja kayak http www.facebook.com. Nanti deh aku ada contohnya. Terus yang internal link itu yang kita buat ada beberapa page. Kayak misalkan ada homepage, ada about, ada kontak. Nah itu di halaman yang berbeda atau di file yang berbeda. Nah itu namanya internal link. Kita tinggal panggil aja. Kayak misalkan kan tadi aku tuh yang di video itu aku buat index.html sama about.html. Nah kalau misalkan kita mau menuju ke about.html berarti ntar kita pakai yang internal link aja, yang about.html. Kalau relatif URL ini misalkan si index.html ini aku kasih folder. Kayak misalkan contoh kayak gini. Udah muncul belum ya? Apa belum? Entry aja. Nih, kayak misalkan contohnya ini nih. Aku punya, ini kan aku buka container. Ini form post container. Dia ada di folder konten. Dia ada di dalam folder container. Si container ini ada di folder komponen. Nah, sedangkan aku mau manggil si action post. Action post ini ada di folder action. Caranya itu tadi buat yang relatif URL. Caranya kalau misalkan berarti kan ini dia harus keluar dulu kan. Keluar dari folder kontainer dulu kan. Berarti titik 2 ini menandakan dia keluar dari folder. Titik-titik 2 slash berarti keluar dari kontainer. Terus titik-titik 2 slash keluar dari komponen. Nah sekarang kan udah sejajar nih, komponen udah sejajar sama action, berarti ya udah tinggal slash action terus panggil action post. Paham nggak?
Ulang, Pi, ulang. Ulang. Tapi kelihatan nggak yang ininya? Yang aku Kelihatan, kelihatan. Tapi kelihatan. yang awal aku tuh miss yang di awal. Iya. Relative URL itu yang buat dia misalkan aku mau manggil sesuatu file, tapi sedangkan kita kan lagi di compose nih, ya kan? Compose con.jsx ini ada di dalam folder container. Terus di folder container ini ada di folder komponen. Nah, kita mau manggil si action post yang ada di dalam action. Berarti kan caranya titik-titik titiknya ada dua ini artinya dia keluar dari folder. Berarti kan ada titik-titik slash, berarti ini dia keluar dari folder kontainer. Terus dia keluar lagi titik-titik slash, berarti dia keluar dari folder komponen. Udah kan komponen sama action sejajar kan? Jadinya si action bisa kepanggil, terus baru kita manggil action post. Kalau misalkan mau dicoba kayak gini. Misalkan kita titik doang. Titik doang itu artinya yang sejajar. Kan yang sejajar sama si form post con itu cuma titik slash nih admin panel edit post file. Kalau misalkan kita titik, dia keluar yang sejajar sama si kontainer. Kontainer sejajar sama file post form post form post form post sama ini nih sampai ke post list. Lalu kan ini kan kita belum nemuin folder action kan, berarti kita keluar lagi dari si kontainer. Nah baru kelihatan actionnya. Paham nggak? Apa makin nggak paham? Paham, paham. Bagus gak paham itu kayaknya dah. Ngechat apa bagus? Dikatain bego. Nah iya tuh kata Bobby sama kayak directory di Linux. Terus lanjut. Kalau yang back anchor ini misalkan dalam satu halaman web itu kan kayak misalkan ada navbar, terus ada about, terus ada home, ada profile. Aku kasih contoh aja lah. Kayak misalkan di mana ya? Belum dibuka guys. Kok lama? Ini dipakai. Loading. Lama amat. Nih, kayak misalkan yang tadi page anchor, misalkan nih bot, terus ini ada bot nih. Berarti kalau kita klik ini, nah di satu halaman dia bakal manggil ini. Itu buat
Baik. Mungkin ada yang ditanyain dulu sebelum lanjut. Apa udah pada paham? Iya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin aku lanjut. Kalau tadi udah tentang hyperlink, sekarang tentang list. List ini ada 3. Ada order list, unorder list, sama description list. Nih penjelasannya. Kalau order list itu pakai tag all. Terus kalau unorder list itu pakai all. Itu selalu pakai teks setelahnya itu li. Li itu diambil dari kata list. Kalau misalkan yang description list itu beda. Dia tuh buat ngedeskripsiin sesuatu kayak misalkan DT-nya, DT itu dari description title. Misalkan description title-nya itu copy, terus DD ini description data. Itu penjelasannya apa. Nah kayak misalkan ini nih, ini yang order list. Jadi dia tuh kayak ada A, B, C, kayak diurutin gitu lah, kayak ada urutannya dari penggunaannya. Terus kalau yang unorder list itu yang pakai bullet, kotak, terus yang nggak ada listnya. Ini kalau misalkan yang description list, yang tadi aku bilang ini buat gambarin, ngedeskripsiin suatu kata. Ini jarang dipakai sih, biasanya orang-orang pada pakai list yang unorder list, tapi ada juga yang pakai. Selanjutnya ada tabel. Pasti udah pada tahu lah bentuknya tabel itu ada baris, ada kolom. Ini juga sama kok konsepnya. Tag tabel ini buat ngebungkus, buat mendefinisikan bahwa teks selanjutnya itu punyanya tabel. T head ini tabel head, T body ini tabel body, tr ini tabel row, td ini tabel data. Langsung lihat contohnya aja. Ini kalau misalnya kita mau buat tabel dengan border satu, ini bordernya satu. tr itu kan tadi row. Row-nya kan ada 2 nih. Ini row yang pertama, dia itu ada baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2. Terus ada lagi tr yang kedua, baris kedua, yaitu baris 2, kolom 1, baris 2, kolom 2. Stylenya tabel itu selain border, ada yang namanya cell padding. Ini tuh buat ngasih jarak antara si bordernya ini. Padding itu sebentar bakal dibahas di CSS, tapi padding itu buat ngasih jarak di dalam sini nih, ini dalam artinya, ini dalam sini. Lalu selanjutnya ada form. Form ini kayak misalkan yang teman-teman pasti udah pada lihat di website itu, kayak misalkan form login sama form register bikin akun. Yang biasanya tuh ada input, ada select, sama button. Button sih bisa didefinisiin di luar form. Kalau input sama select juga bisa, tapi lebih baiknya dibungkus sama form. Contohnya ini nih contohnya. Kalau Facebook kan ada 2 ini kan, yang tadi aku bilang, ini ada form buat register, ini buat login, terus ini buat register. Ini input nih, yang input nama belakang. Terus ini pakai select, ini pakai radio check.
ini pakai checkbox, ini pakai button. Ntar bakal dibahas di latihannya. Yang script ini, salah. Script ini buat JavaScript eksternal yang kita buat sendiri, yang didefinisiin sebelum tag penutup dari body. Itu nanti bakal belajar kalau misalnya kita udah nyinggung JavaScript. Ini yang embed iframe. Iframe itu inline frame. Ini biasanya buat apa ya bahasa Indonesianya? Menyematkan sebuah video, file audio dari misalkan dari YouTube, dari Spotify, biasanya pakai ini. Soalnya kalau kita misalkan pakai file video yang aslinya, itu nanti websitenya loadingnya bakal lama, terus bakal makan storage websitenya itu paling banyak, dan itu jarang dilakuin. Biasanya pada masukin dulu di YouTube, terus baru dipanggil di YouTube-nya. Nih, kayak gini. Bentar. Ini ntar ada nih di latihannya. Terus ada yang grouping. Grouping ini cuma buat ngegroup. Ntar ya cuma ngegroup doang. Kayak misalkan tag div nih. Terus dikasih class navbar. Nah berarti itu grup si navbar. Ntar yang isinya bisa entah itu list, entah itu logo, kayak gitu grouping. Span juga sama. Tapi ini biasanya buat teks. Kayak misalkan paragraf, misalkan TP kali ini, terus dikasih span, kita akan belajar, terus dikasih tag penutup span, itu nanti buat style doang ini biasanya. Ntar bakal dibahas di pas kita udah ketemu sama CSS. Paling yang dipakai sekarang div. Langsung aja yuk latihan. Tapi sebelum itu, kenalan sedikit sama yang namanya CSS. Karena di latihan kali ini bakal nyinggung sedikit banget sama CSS, dan kita juga gunain CSS sedikit. CSS ini Cascading Style Sheet, atau yang lebih dikenal sama CSS. Ini sebenarnya bukan bahasa pemrograman. Dia tuh ya kayak bahasa buat ngedesain yang berguna untuk ngasih style sama ngasih warna dalam pembuatan website. Ini biasanya bagian front end yang sering-sering main sama CSS. Biasanya itu kalau website nggak ada CSS itu kayak hambar gitu loh, kayak nggak ada rasa, kayak malas banget buat baca. Kalau macam-macam CSS itu ada dua macam-macam penulisan ya, maksudnya. Itu ada inline CSS, terus ada external CSS, terus ada internal CSS. Ini yang abu-abu ini tuh inline CSS, yang dimana CSS-nya ini didefinisikan di tag head, di hit. Jadi itu dia semua CSS dijadiin satu sama file HTML-nya. Kalau misalkan yang eksternal CSS, ini dia bikin file baru yang buat CSS. Nah nanti yang file HTML-nya itu tinggal manggil CSS-nya. Kayak gini nih, yang sebelah ini nih, sebelah kanan. Kalau misalkan inline langsung ditulis di tag-nya. Kayak misalkan header, kita kasih CSS-nya ini rata tengah. CSS ini ada framework-nya, biasanya pada pakai Bootstrap. Tapi kalau buat saat ini, aku ngajarin teman-teman buat dasarnya dulu aja. Karena kalau dasarnya udah paham, mau pakai framework apapun, itu pasti bakal bisa. Saya dasarnya udah tahu. Terus ada juga CSS preprocessor.
Ini nih yang kanan ini nih. Ini namanya CSS. Enggak, ini masih CSS biasa ding. CSS preprocessor itu ada yang namanya SAS. Itu nanti bakal aku bahas di materi CSS di pertemuan selanjutnya. Itu kita nulis coding CSS kayak berasa kita pakai bahasa pemrograman. Jadi dia bisa nesting, dia bisa mixing, bisa bikin variabel. Dan selama aku pakai SAS ini, jadi lebih tertarik pakai SAS daripada CSS. Karena emang bener-bener bisa mempersingkat tulisan CSS yang tadinya banyak jadi sedikit. Ntar bakal aku bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau buat sekarang pakai yang CSS biasa dulu aja. Kali ini kita bakal ngebuat website portfolio sederhana. Yang di sini udah aku desain kasarannya. Kayak tampilan di sini. Itu bagian atas itu namanya navbar. Itu nanti bakal ada home, terus download CV, kontak, sama about me. Terus di bagian yang ini nih yang nama lengkap itu namanya akun namanya header. Itu nanti isinya ada foto kalian, terus nama lengkap, jabatan, sama titelnya. Jangan lupa nih ada garis. Tadi kan pakai tag HR. Terus yang selanjutnya itu ada overview. Ini aku namain pakai grup div class-nya itu overview. Yang nanti isinya ada header, ada tag header, tag paragraf, sama tag tabel. Terus yang terakhir itu ada footer. Nah ini kita bakal bikin 3 halaman. 3 apa 4 ya? 3. 4 sama yang buat download CV. Ini baru halaman yang home. Terus yang kedua ini halaman buat kontak. Yang nanti bakal ada tag form yang tadi udah aku jelasin. Terus ada yang halaman about me. Itu yang nanti bakal kita pakai iframe. Nah, sebelumnya udah pada download modulnya. Mungkin sebelum latihan ada yang mau ditanyain dulu? Adakah yang ditanyakan? Belum ada. Yang lainnya? Ini ya buat download modulnya. Oke. Iya nggak apa-apa lah. Ini bisa download di modul latihan ini. Ntar ada modulnya. Udah pada buka kah? Kalau udah aku jelasin. Nah ini mini project yang pertama ya. Itu kita membuat project web pribadi atau web portfolio dengan HTML. Karena cuma HTML dulu aja. CSS-nya masih sedikit.
apa sih yang bakal kita buat. Nah, ini output yang udah aku buat, yang tadi udah aku desain, udah aku jadiin website statis. Nanti outputnya bakal kayak gini buat halaman home. Persiapannya itu pasti teman-teman udah pada punya text editor kan, entah itu Visual Studio Code, entah itu Sublime, entah itu Atom. Terus juga pastiin udah punya akun GitHub, karena nanti bakal aku ajarin caranya ngedeploy ke repository GitHub kalian. Terus file dan image yang dapat di-download, itu ada image-nya yang kemarin kita pakai yang buat icon. Ntar mah image yang foto kalian tambahin sendiri aja di folder project website kalian. Di sini jadi kita cuma bermain di client side ya. Jadi cuma butuh web browser untuk lihat hasil akhirnya. Dan juga kita belum gunain banyak CSS atau stylenya, cuma beberapa aja. Di modul ini juga udah jelasin spesifikasi proyeknya. Ini maksudnya memiliki size-nya 3 page sih. Ada about, kontak, sama home. Terus ini ada titik nih seharusnya habis page. Itu yang berada di navbar, maksudnya itu pas diklik itu bisa muncul semua. Maksudku berfungsi lah, berfungsi dengan baik. Terus ini rancangan halaman homepage-nya. Yang ini navbar, ini header, terus ini overview, terus ini footer. Ini kalian tinggal nyalin aja, cuma ntar dibedain sama yang kalian mau atau yang kalian isikan. Nanti pas udah sampai sini, kalau misalkan udah sama, ya berarti udah berhasil. Kalau misalkan ini udah ke tengah semua. Tapi kalau misalkan nggak sesuai sama apa yang di modul, berarti ada yang salah di kode. Entah itu typo, biasanya typo, atau misalkan gambarnya nggak muncul, itu biasanya ada di pemanggilan direktorinya. Di sini ada checkpoint 2 yang rancang halaman kontak. Terus ada checkpoint 3 yang tentang about me. Mungkin ada pertanyaan nggak dari latihan yang buat malam ini? Oke, Gus. Mungkin ada pertanyaan? Apa udah jelas? Kalau misalkan emang udah jelas, mungkin bisa dimulai dari sekarang ngebuat itunya. Kalau misalkan ada pertanyaan, langsung aja ya. Langsung aja ngomong atau ketik. Terus kalau misalkan ada trouble di source code-nya, bisa kirim gambar trouble-nya itu di grup.
Nah ini hasil akhirnya. Kalau kita klik kontak, nah itu bisa. Ntar bakal berpindah ke halaman yang udah. Terus kalau kita download CV, hmm, udah muncul dan bisa di download. Itu dicoba Gus yang di modul. Di download dulu nih di ini nih bahan materi. Mungkin yang belum punya akun GitHub bisa buat dulu.
Mungkin ini targetnya 1 halaman dulu aja Pak ya. Ntar kalau misalkan sampai jam 9 atau jam 9.15 itu belum selesai, ntar bisa dilanjut di rumahnya, ya bisa dilanjutin sendiri maksudku. Tapi nanti sebelum itu aku ajarin gimana caranya deploy ke akun GitHub teman-teman atau ke repository teman-teman. Jadi kayak ini bakal lama. Tapi tergantung juga sih. Kalau ada yang udah selesai bilang aja. Sama aku lupa ngasih tahu. Ada caranya misalkan kita mau ngecek path atau directory yang kita tulis itu udah bener apa enggak. Caranya itu tinggal pencet CTRL, terus tinggal klik ininya aja, direktorinya. Kalau misalkan pas kita klik direktorinya itu muncul gambarnya, berarti itu udah benar. Gitu. Ini target yang harus diselesaikan sampai checkpoint 1 dulu aja ya. Kalau misalkan sampai jam 9 belum banyak yang selesai. Targetnya buat malam ini sampai ke checkpoint 1 dulu aja. Ntar sisanya teman-teman bisa lanjutin sendiri. Oke.
Untuk stylenya diikutin dulu aja di modul. Di pertemuan selanjutnya baru aku jelasin. Ini pada lancar semua? Masih ngoding, Pi. Oh, masih ngoding. Semangat, semangat. Buat yang download, itu aku pakainya directory ya, bukan perintah. Oke, oke. Direkturnya yang buat CV sama yang gambar tuh harus beda atau sama? Sama kayak aku maksudnya.
Enggak, maksudnya boleh di dua direktori aku bikin atau harus sama semuanya? Oh, beda juga nggak apa-apa. Kalau sama nggak masalah kan? Nggak apa-apa. Itu kan aku juga sama. Oke. Mungkin di sini ada yang pernah ngoding website sebelumnya. Entah itu Nanda, Bobby, Anam pasti udah sama Nanda. Mungkin ntar kalau ada yang mau nambahin, bisa nambahin apa yang udah tadi aku jelasin. Mungkin Nerissa juga yang udah belajar dari bootcamp.
Udah ada yang selesai mungkin. Ini cuma sampai checkpoint 1 kan kan? Iya, yang sekarang sampai cek poin 1 dulu aja. Checkpoint 1 selesai. Oh, mantap. Lainnya? Ayo, 1 menit lagi. Udah pada selesai kan pasti? Apa ada yang belum? Kan aktifin live server kemarin. Sudah. Gimana, Gus? Aktifin live server kemarin gimana ya? Aktifin live server itu kamu buka di text editor kamu, udah folder kan, open folder.
Oh, berarti dari awal harus open with live server gitu ya? Gimana? Berarti dari awal emang harus open with live server. Enggak, kalau misalkan kamu belum buka pakai live server, langsung dibuka open with live server bisa. Cuma kalau live server itu kita harus open folder dari project kita. Jadi kalau misalkan kita cuma buka satu file, open file doang, itu nggak bakal jalan si live servernya itu. Karena si live server ini minta dia dibuka foldernya. Paham nggak Gus maksudnya? Oke, paham. Nah, ini udah pada selesai semua ya? Oh udah. Nah ini biar nggak kemalaman teman-teman juga. Ini aku ajarin gimana caranya deploy code kita itu ke GitHub. Sebelumnya udah pada install Gitbase belum? Kayak aku seringnya cuma pakai Gitbase doang sih. Sama bikin akun GitHub. Ada dua cara sih sebenarnya. Sebenarnya nggak install Gitbase sekarang juga nggak apa-apa. Ntar tinggal aku ajarin caranya gimana. Deploy dua cara. Yang pertama itu buka GitHub ya teman-teman. Terus ini tuh pada punya akun GitHub semua kan? Punya. Punya lainnya? Sudah, oke. Ya udah bisa dibuka apa GitHub-nya. Terus nanti ke repository. Nah, kalau udah ke repository, kita klik new, ngebuat repository baru. Di sini bikin repository, nama repositorinya itu apa? Kan kayak misalkan ini, aku misalkan namanya belajar bareng. Terus deskripsi dari new repository ini apa? Misalkan membuat website portofolio menggunakan HTML. Yang ini biarin aja nih. Yang ini di public biar jangan di private. Kalau private cuma kamu doang yang bisa ngeliat. Terus create repository. Start kan kayak gini nih. Ada dua cara. Kita bisa pakai Gitbase yang nanti juga aku bakal ini tinggal ikutin ini aja. Terus ada yang caranya tinggal import code. Ini kok import code? Saya bukan. Ada di bagian setup in the scope. Salah. Ini. Nah, ini. Yang tadi tuh apa tuh? Yang di bagian sini nih. Uploading and exiting. Bisa ini, bisa juga pakai Gitbase. Aku jelasin yang pakai Gitbase dulu. Nanti kan masuk di sini aja nih. Ini masuk ke terminal. Terus tulis git config global user email. Nah, ini diisiin email GitHub kita apa? Kan kalau aku Alfian email.com.
tinggal di enter, terus ganti username user email ini ke username ini diisiin yang ada nih, yang di sini nih, kan aku Alfian Cahya, jadi tinggal nah ini fungsinya global ini buat login ke GitHub-nya, terus buat git init, terus buat bikin git repositorinya .git tuh ada nih di sini. Terus habis itu git add titik ini buat nambahin, buat nge-add semua file ke GitHub. Git commit min m deskripsiin kayak misalkan ini first commit. Ini buat ngasih tahu ini ada pergantian apa di file kode kita. Terus abis itu kita remote git remote at origin, ini diisi link repository kita nih, yang ini nih, di copy aja terus di paste sini, terus kita git remote yang buat ngepush min v, terus kita tinggal ngepush min. Setting awalnya emang panjang, tapi ntar kalau misalnya kita udah setting, misalkan ada perubahan, itu cuma pakai 3 doang, 3 komen, 3 perintah. Paham nggak yang caranya ini? Ini lagi nge-push ke GitHub kita. Terus coba kita refresh. Nah, udah ada. Nah, ini yang tadi git commit. Kalau misalkan ada perubahan, misalkan ini ada S, kan berubah nih. Nah, ini ada M nih. Ini tandanya ada perubahan. Kita tinggal git add home.html yang berubah. Terus git commit min m, terus perubahan di home. Terus tinggal git push. Udah itu doang. Cuma setting awalnya aja nih agak ribet. Terus nanti aku ajarin yang cara keduanya, yang lebih gampang. Ntar pas kita refresh, nah ininya berubah, ada perubahan di home. Kalau misalkan kita mau kayak upload file langsung, itu bisa kayak tadi, yang tadi upload file, an existing file. Jadi tinggal pilih aja ininya, filenya. Tinggal pilih filenya, misalkan mau mana sih? Kan ini HTML, ini misalnya belajar. Commit-nya ini apa? Diisi boleh sih. Tapi boleh juga nggak diisi. Terus, nah udah ada.
Mungkin ada pertanyaan di sini, apa kecepatan akunya? View terus. Nah, iya tuh Farisa. Ini code-nya. Aku tulis aja lah. Mungkin ada pertanyaan yang ini atau ada yang kecepatan akunya. Ini code-nya nih sampai sini. Masuknya ini aja nih. Dipilih. Pilihannya apa? Kamu udah install Gitbase belum, Gus? Kalau misalkan mau up yang belum punya Gitbase, mau di-upload pakai cara yang kedua juga nggak apa-apa. Ntar kalau misalkan udah install Gitbase, bisa pakai Gitbase-nya kok. Udah. Base-nya nggak muncul di terminal. Oh, base-nya nggak muncul di terminal. Pas apa ya, saya. Seharusnya aku bentar. Aku ada caranya. Oh, ada di lupa aku biasanya. Itu teman-teman pada ngebuka via Gitbase atau apa namanya dari Visual Studio Code-nya langsung? FCS oh dari FCS langsung. Coba kalau misalkan buka foldernya itu dari Gitbase-nya yang tadi udah aku ajarin di awal, caranya masuk dulu ke directory projectnya, terus pencet code titik. Mending manual. Iya, coba mending manual buka Gitbase, Gus. Sebenarnya yang kerit di base-nya itu cuma directory aja ya, Mas. Enggak kok. Aku nggak di directory C, D. Aku di directory E malah. Kalau nggak bisa juga langsung dari pindahin directory ke GitHub.
semua direktori bisa. Maksudnya, oh mindahin direktori. Tinggal CD, direktorimu apa, di mana. Sama kayak Linux, Gus. Oh, komennya. Saya kita bukain. Itu Gus. Komen yang mana nih Gus? Yang buat ke GitHub-nya. Oke. Yang lain udah pada bisa. Nanti kalau udah bilang ya, apa ada yang punya masalah, entah itu pas udah dicoba perintahnya nggak bisa atau sudah bisa semua. Di Git base-nya itu kamu masuk ke directory folder project kamu. Jadi masuk dulu nih, guys, kayak saya nanti. Oke, 6. File coding. Iya, file codingannya. Enggak, itu enggak. Itu cuma buat bikin file si Touch. Kalau misalnya kamu udah bisa buka Visual Studio Code pakai Git Base, langsung ke yang ini aja, buat login ke GitHub yang ada di free screen share.
share screen. Masuk aja, masuk. Terus buka lagi terminalnya. Iya, ini ntar nanti aku copy, aku masukin ke grup aja. Biar yang lain bisa lihat juga. Bisa, Gus. Bisa, Dek. Yang lainnya bisa kan berarti? Oh, udah. Oke. Link apa namanya? Link repositorinya. Coba masih nggak ada di GitHub-nya. Link repositorinya bener nggak? Sama email, sama username-nya. Ini sama yang git at origin-nya. Parisa. Masih nggak ada apanya nih. Nggak ada base-nya apa gimana? Dek. Iya, bikin repositorinya dulu. Yang buat apa nih, Lip? Git push fungsinya buat nge-push dia, buat mindahin data ke GitHub-nya, Gus. Kan udah di-push nih. Nah, ini ntar bakal muncul di sini nih. Kan ini kan tadinya kosong, nggak ada file. Nah, pas kita udah git push, nah ini ntar bakal ada, tinggal di refresh, ntar bakal ada. Itu fungsinya push. Kalau udah masuk code titik yang ini lihat, ini nih. Terus kalau udah masuk directory, udah ngebuka Visual Studio Code-nya, nanti pakai perintah yang ini. Terus tadi buat yang Parisa, ya dibuat repositorinya dulu. Saya buat ngambil link si repositorinya. Terus buat Volip, ini Lip perintahnya Lip, buat nge-push ke GitHub-nya. Udah muncul belum Gus di GitHub-mu, di repositori yang udah kamu buat tadi? Udah ya, berhasil. Oh, mantap. Bisa dilanjutin tuh sampai ke checkpoint 3.
Terus nanti kalau misalkan mau nge-push lagi, cuma pakai ini aja, git add nama filenya, terus git commit, terus sama push. Itu cuma 3 itu. Ntar aku kopas deh ini. Repositori yang harus diisi banget cuma nama doang sih, Di. Repository name-nya doang. Sisanya nggak usah. Kalau yang description bisa nanti. Bisa nggak, Lip? Sebelum keisi, ada tutorial buat isi. Maksudnya, Gus, tutorial yang mana? Terminal PowerShell aja nggak ada option base. Itu kamu udah buka di itu, Lip, Git base. Udah ya. Coba foto, Lip. Ke aku, Lip. Tutorial isi. Isi apa ya, Gus? Tadi kayak ada tutorial buat nge-push dari yang sama yang upload folder biasa dari web. Gara-gara data itu Oh, yang buat upload filenya langsung. ya ada kayak tutorialnya itu kan gara-gara ke itunya. Hah? Tutorial gimana sih, Gus? Miku rusak ya, Apa ya? mikrofon rusak. Oh, rusak. Ketik aja, Gus.
Ini udah pada apa sih namanya? Aku pamit di sini. Oke, siap 6. Apa bisa langsung diketik? Bisa deh sebenarnya. Nggak harus di visual shotnya nggak apa-apa sebenarnya. Aku lupa bilang. Digit testnya langsung juga bisa. Mungkin ini nanti bakal aku share perintahnya ini. Mungkin ntar kalau misalkan ada tanya-tanya langsung ke grup aja nggak apa-apa. Tanya. Ntar mungkin kalau ada yang bisa bantuin jawab juga nggak apa-apa. Ini karena udah malam ya. Jadi mungkin ada pertanyaan dulu sebelumnya. Nanti yang kata perintahnya ini yang buat link ke GitHub bakal aku kirimin. Mungkin kalau emang nggak ada yang tanya nanti bisa tanya di grup aja. Mungkin Dan dari aku tanya, aku gimana, Gus? ini untuk pertemuan kali ini tuh baru buat tampilannya kan, belum ngelinkin. Soalnya kan ada tab buat itu ya, home, download CV, kontak, sama about-nya. Belum. Itu kan masih Oh, checkpoint 1 kan? ya. Iya, ntar Nah, kalau misalkan mau dilanjut nggak apa. Nanti kan masih ketemu lagi 2 minggu lagi sama aku. Saya minggu depan bagiannya Bobby. 2 minggu ke depan bagiannya Bobby. oke, siap. Berarti semua checkpoint masih tampilannya aja kan? Kan? Iya, masih tampilannya. Oke, matur suwun. Siap. Mungkin dari aku itu aja buat kali ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya di minggu ketiga sama keempat bulan November berarti. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak yang udah mau dengerin aku ngoceh dari tadi. Maaf kalau misalkan masih banyak kekurangan, masih miss. Nanti bakal aku share apa yang kurang sama aku jelasin apa yang kurang. Mungkin cukup sekian dari aku. Selamat beristirahat. Yang masih ada UTS, semangat UTS-nya. Sukses. Ya, selamat. Ya, pokoknya selamat malam semuanya. Dikasih makan dong. Kalau ada yang mau live, live aja nggak apa-apa. Itu checkpointnya diselesain aja ya semua. Jadi pas ketemu aku nanti kita tinggal main CSS. Bye-bye semuanya.